bisa lah jadi Hokage kan, jadi kayak Pak Kades yang overpower lah. Iya, absolut. Itu sumpah. Nah, dia itu kayak pokoknya nggak mau menyerah sebelum mencoba gitu. Nggak menyerah sebelum. Hampir mirip lah ya, hampir mirip kayak yang ya namanya juga anime lah ya, nggak mungkin menyerah kan. Iya. Kalau gitu nggak jadi ceritanya. Iya, nggak bisa terus gitu kan. Betul. Jadi walaupun jadi satu hal yang aku ambil itu gini, walaupun kadang otak kita itu nggak mampu untuk memikirkan atau mengerjakan sesuatu, rasanya aduh nggak mampu nyata, tapi coba aja dulu gitu. Kayak Naruto lah, sebenarnya kalau mau diukur secara kognitif ya pemikirannya itu di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata lah ya. Iya. Tapi kayak dia mau mengejar mimpi sebagai Hokage yang sebagai memimpin sebuah pemimpin. desa, memimpin Ya, loh, ini memimpin loh. sebuah. Dia kayak nggak insecure duluan gitu. Betul ya, betul. Aduh, aku yang bodoh. Padahal sekarang jadi ini kita Hokage. sering dengar kata Insecure ya, insecure itu kayak padahal jadi- di dalam dirinya itu punya potensi yang besar, potensi sebenarnya. yang lebih besar dari Naruto sebenarnya. Karena dia jauh lebih bisa lah dalam hal pengetahuan gitu ya. Pengetahuan. Kayak aku lah gitu. Mungkin aku lebih ke pengetahuan mungkin punya lah ya, lumayan lah. Oke, ya pasti Tapi semua punya pengetahuan lah Lebih ya. ke malas gitu. Oh, Lebih ke udah lah ya. Iya. Nggak mau berusaha gitu. Tapi si Naruto ini bukan mengubah, karena sebenarnya masih agak sedikit malas sih. Bukan mengubah tapi menambah perspektif yang harusnya ini yang menjadi perspektifku gitu. Oh. Bukan bermalas-malasan gitu. Oh. Gitu sih. Dan Harusnya mau sih. mau maju. Harusnya mau maju tapi buktinya ya agak sulit gitu untuk menggerakkan tubuh ini. Luar biasa anime ternyata mempengaruhi hidup ya. Iya, anime itu apa Bukan ya? hanya sekedar hiburan, Bukan hanya sekedar hiburan, tapi sebagai apa ya? Pendorong untuk kehidupan begitu iya, ya. kayak jadi home learning lah ya. Iya, betul. Ya, yang menarik ya anime sama manga itu Dengan kehidupan ini. kehidupan yang di dalam bisa mempengaruhi kehidupan yang di luar. Iya, walaupun sebenarnya itu hal yang fiktif ya. Iya, tapi fiktif, banyak ya. hal yang kita bisa pelajari dari Iya, betul. hal-hal yang fiktif. Itu yang Jadi sangat menarik. kita nggak cuma kayak maraton nonton beratus-ratus episode dengan hal percuma, tetapi itu anime ternyata bikin kita jadi punya membuka open minded ya. Open mind. Walaupun nggak semua memang kita terima, nggak semua kita Betul. harus saring, nggak semua ya semua harus disaring. Semua harus disaring, tapi tapi nggak semua bisa kita masukkan. betul. Ada beberapa hal yang memang harus dimasukkan gitu. Iya, Seharusnya. iya. Next question. Oke, ya. next lah ya, udah mau panjang ini. Berarti tadi kan pertanyaan Wes. ke-5. Tadi pertanyaan Ke-5, ke-5, sekarang 6. ke-6. 7. Oke. Sweet lagi. Ulang tuh. Oke. Saya ya, pertanyaan ke Mau habis nih pertanyaan ke-6 ya sekarang. Loh, pertanyaan ke Kan sekarang pertanyaan ke-6 jadi nomor 7. oh iya. Ini salah teknis bikin bingung memang. Nah, anime atau manga yang paling dibenci? Pasti semua punya dong. Gak semua anime kita suka. Kenapa dan berikan alasannya. Oke. Kalau anime sama manga ya. Anime dulu ya. Gak boleh langsung sekalian. Oke, anime lah ya. Siapa tahu mungkin anime dia suka, manganya dia benci. Bisa aja kan? Oke. Kalau anime sendiri itu sebenarnya itu nggak terlalu sukanya sama Ini benci loh, bukan gak terlalu suka ini pertanyaannya. agak sedikit apa ya, benci ya. Bencinya dia nggak mau nonton, nggak mau dengar beritanya, kayak itulah mungkin tolak ukur benci itu ya. Jadi kayak gini sih sebenarnya. Kalau untuk anime sendiri, jadi untuk anime lain yang nggak menarik buatku itu nggak bakal kutonton, walaupun sekalipun nggak akan kutonton. Jadi kayak ini anime ini menarik. Oke, anime langsung apa? ditonton. Anime apa tapi? Nah, jadinya begini, coba nih. Kan kalau aku itu menonton anime yang menarik kan buatku dan akhirnya jadi suka. Tolak ukur menariknya secara pribadi apa ini? Misalnya Biar ada gambaran. tolak ukurnya banyak hal. Kalau aku sendiri kan visualisasi grafisnya itu harus diutamakan daripada cerita. Kalau aku cerita. walaupun grafisnya burik. Walaupun burik, nggak Oke, apa-apa. siap. Karena misal, tapi itu bisa jadi salah satu penilaian gitu. Iya, Kalau kita nggak burik-burik mengesampingkan banget itu banget, Iya. nggak cerita banget, gitu. Tapi yang utama sama cerita. Oke. Jadi kalau misalnya pakai yang tadi kan prinsipku yang tadi, nggak ada anime jadinya aku benci. Karena kalau misalnya nggak menarik, ya udah nggak usah ditonton. Menarik nih. Oke, untuk sekarang apa dia yang nggak mau ditonton? Padahal lagi ditonton orang. Lagi tonton orang ya. Kalau untuk sekarang ya Black Clover Black Clover ya. Black Clover sama
Jujutsu. Jujutsu Ya. Jujutsu Nah, Kaisen. ya, karena nggak tonton jadi nggak tahu Bahkan sih. nggak tahu judulnya ya. Oke. Nah itu dua sih. Kalau untuk manga, tapi bukan berarti membenci ya, tapi nggak pengen nonton aja gitu. Alasannya nggak pengen nonton Yang karena menurutku ada dua hal sih. oke. Yang pertama pasti ya kurang menarik. Ini Heeh. secara pribadi. Yang Pribadi kedua? kurang menarik. Yang kedua capek nambah anime udah banyak gitu yang Oh. ditonton yang diikutin gitu. Itu make sense. Nah. Ya. Manga lah ya. Manga. Kalau manga sendiri kalau aku tuh suka nonton Dragon Ball, tapi manga sendiri nggak terlalu suka baca. Oh. Entah kenapa, karena menurutku ya, ini menurutku pribadi ya, Oke. agak membingungkan gitu ceritanya kayak. Oh iya memang kalau nggak sebenarnya harusnya baca manga dulu biar mengerti. Iya. Harusnya tapi nggak mau baca manganya. Gara-gara pas nontonnya itu kayak Oh ngerti. aduh bingung jadi ya udah malas baca Oke. manganya. Itu ya jadinya. Kalau aku sendiri itu kalau yang anime aku paling benci mungkin seluruh jagat akan membenci ketika dengar ini. Yang paling aku benci sekali itu sekarang adalah Attack on Titan. Nah itu heran sih. Padahal itu yang lagi viral sekarang loh. Entah kenapa ya aku nggak suka plot ceritanya, nggak suka karakternya, nggak suka juga grafisnya, baik di manga maupun di anime. Iya. Jadi manga atau anime apa yang dibenci sekarang Attack on Titan. Dibenci ya. Dibenci kayak mau dengar beritanya pun kan berita di mana-mana kan sekarang Oh, semua betul. AOT Sasageo. Iya Sasageo. Bahkan yang nggak tahu jadi tahu Sasageo itu apa dan aduh ya, nggak mau gitu loh mau dengar berita itu lagi kayak apa sih Titan itu Titan. nggak suka begitu tapi selalu dapat berita tentang Titan bahkan lebih tahu tentang Titan sekarang daripada virus corona gitu. Iya betul. Iya, jadi itu yang paling aku benci sekarang. Menarik sih ini ya, kayak Mi Attack on Titan ini Padahal semua suka ya. booming banget ya, banyak orang yang suka. Banyak orang yang suka. Tapi benci, tapi nggak mengajak lah ya untuk membenci. Iya, silakan nonton. Iya. Itu it's okay. Tapi kalau mau ngajak aku untuk nontonnya nggak mau. Malas. Oke lah. Oke, sip. Ini sekali lagi ya. Sekali Ini- lagi kita nggak pernah mau mengajak opini kita untuk diterima Diterima. oleh penonton, tapi ini Ya, cuma inilah kami sebagai ya, sharing pandangan apa kami. yang kami pikirkan. Kita nggak pernah mau harus ikuti kita Nah. enggak. Itu udah Oke lah ya, kita langsung next question. Berarti ya. yang ketujuh sekarang ya. Tadi Nomor kan 8. Oke. ya, Kita switch lagi. sip deh. lagi. Cek. Iya, kalah lagi. Pertanyaan nomor 7. Lebih suka karakter cowok atau karakter cewek? Terus siapa? Terus alasannya kenapa? Ini lebih suka cowok atau cewek? Iya. Kalau di anime sendiri itu sebenarnya ini tergantung ya. Tergantung animenya begitu. Oke. Kalau anime Kalau anime yang disukai lah, yang paling disukai. Oh, anime yang ya, kalau anime yang paling disukai kan Violet Evergarden, tokoh Oke. utamanya cewek, berarti yang paling disukai cewek dong. Oke. Nah, kalau manga kan yang tokoh utamanya cowok, berarti yang paling disukai berarti cowok. Oh jadi beda ya? Manga sama, maksudnya yang di manga ini yang Violet Evergarden atau? Yang di anime Violet Evergarden, Oh yang manga. yang manga Bakuman. Bakuman. Heeh. Jadi Oh, cewek cowok ya. oh tadi pikir kira di Violet Evergarden tokoh utama di Cewek. komik sama di Iya, kira Oh, beda kan. enggak. Ini maksudnya yang di anime karena suka Violet Evergarden jadinya cewek. Dan karena sukanya di manga itu Bakuman jadinya cowok. Ya, kayaknya itu alasannya deh. Ya udah. Jadi sebenarnya cewek cowok tergantung anime lah Tergantung ya. animenya. Enggak bisa kayak paling suka cewek semua di mana-mana. Gitu. Oke. Kalau aku ya gantian kan ya. Iya gantian. Kalau Pertanyaan yang aku- sama. Lebih suka karakter cowok sih. Anime apapun dan manga Anime apapun. apapun, manga apapun lebih suka karakter Sekalipun animenya itu pemeran utamanya cowok. cewek. Sekalipun. Oke. Alasannya nggak tahu sih kenapa. Ya senang aja gitu. Nggak- Tapi bukan mau merendahkan. bukan memerdekakan perempuan ya, Perempuan, karakter ya. perempuan dalam apa ya, Heeh. komik sama anime bukan, Iya. tapi sukanya laki-laki gitu. Iya bagus begini. Ya nggak kayak orang-orang yang merendahkan Sakura gitu. Ya kayak banyak kan Ya, yang membenci Sakura Sakura beban, gitu. Ya udah kalau memang maksudnya kenapa harus mengambil waktu untuk mendiskusikan Iya, betul. hal itu untuk merendahkan karakter yang nggak nyata bahkan Heeh. dan merendahkan perempuan loh itu sebenarnya. Ya, betul-betul. Kan Sebenarnya Sakura nggak usah. representasi perempuan. Perempuan.
yang memang harus dilindungi dong, Ya, bukan betul. melindungi. Bukan melindungi. Ya itu kalau dia memang nggak bisa apa-apa. Mungkin orang-orang yang nggak setuju, nggak sepaham sama pasti dihujat sih. Ya, tapi ya ini kan pandangan pribadi ya sekali. Ya, selalu bilang pandangan pribadi dia Ya, nggak kena pandangan apa-apa. pribadi, pandangan pribadi. Oke. Oke, lanjut Pertanyaan ya. ke-8 berarti sekarang. Sweet lagi lah. Sekali lagi. Sep. Oke. Terus kayak males gitu buka. Karena pertanyaan. kopinya mungkin lebih banyak. Oke lah, pertanyaannya gini. Quote favorit Oke. dan pendapat pribadi mengenai quote itu. Quote favorit itu dari komik Bakuman juga, Oke. yang diucapkan oleh Mashiro juga. Si Dia bilang, ilustrator ya. si ilustrator manga. Dia bilang begini. Kadang mimpi kita itu terhalang dinding yang kita lihat itu begitu besar. Mm-mm. Tetapi kita lupa bahwa mimpi kita itu lebih besar dari dinding yang menghalangi Oke. mimpi itu. Wah, itu kayak wah. Iya, kita kayaknya ya pasti dong, mimpi kita itu pasti akan kehalang berbagai hal di dunia nyata ini. Apapun itu ya bentuknya. Mungkin salah masuk jalur kuliah dan sebagainya Ya. kan. Itu bentuk-bentuk mimpi yang kayaknya ketutup gitu. Padahal kita lupa melihat bahwa mimpi kita itu lebih besar Lebih dari besar dinding dari yang dinding. itu bagus banget sih kata-katanya. Jadi itu yang, dan menurut perspektif pribadi Oke. terhadap hal itu adalah itu bentuk semangat sih, untuk Penyemangat lah. semangat diri dari dalam diri untuk mau terus maju gitu. Bisa. Enggak hanya mengeluh atas keadaan, enggak hanya mengeluh terhadap keadaan yang terjadi, Oke. tapi tetap mau berusaha dengan apa yang ingin dicapai. Siapa? Jadi nggak pantang menyerah lah ya. Iya, tapi kita harus kasih mengerucutkan mimpi ini, harus mimpi yang baik dong ya. Iya betul. Kalau mimpi mau memusnahkan dunia Ya, atau bikin bom itu atau aneh-aneh jadi sih itu jadinya. itu nggak boleh jadi. Lebih baik ditambun lah ya. Iya, iya betul. Ya. Jadi itu maksudnya. Itu dari aku untuk kuat. Kalau dari aku yang pasti dari manga favorit dulu ya. Dulu manga anime itu sebenarnya dulu itu nggak baca manga tapi cuma nonton Naruto. Jadi pasti kata-kata yang paling familiar, quote yang paling familiar, ya aku tidak akan menarik kata-kataku kembali. Ini jalan ninjaku gitu. Sebenarnya quote ini tuh gimana ya? Senang dengan merepresentasikan sebuah pribadi yang pantang menyerah begitu. Oke. Sekali dia bilang aku akan mencapai itu, ya akan diusahakan gitu. Nggak boleh karena udah ini Iya. nggak akan ditarik berarti. Pokoknya nggak akan ditarik lah. Itu kayak sebenarnya itu suatu yang wow gitu kalau dilihat dari pandangan yang berbeda gitu. Tapi kalau aku secara pribadi senangin dengan quote ini, tapi secara pribadi nggak betul-betul setuju. Iya. Karena begini, kadang kan apa yang menjadi prinsip kita belum tentu itu selalu benar kan ya. Jadi ketika Jadi kita perlu ditarik ya, kadang. kadang perlu dipertimbangkan, ini prinsipku, hal-hal yang pengen aku capai itu benar nggak sih? Iya, jadinya orang nggak mau Gitu. dinasihatin Iya, pokoknya aku mau itu, Ya, aku mau itu, itu nggak titik. perlu apa yang kalian orang bilang, yang itu salah. salah kalian aku yang Sebenarnya nggak benar. bisa kayak begitu. Jadi karena memang harus menyesuaikan gitu. Ketika lihat prinsip yang, ketika sudah dapat prinsip yang benar, apapun yang orang lain bilang, nggak ada yang namanya insecure, nggak ada yang namanya menyerah karena kata-kata orang, nggak ada. Itu yang aku suka. Oh, Gitu sih. sip. Oke Next lah, question. next question. Oke. Berarti pertanyaan ke-9 ya. Oke. Iya. Oh, nggak penuh lagi. Nggak, maksudnya ini nggak penuh. Tadi soalnya kesentuh. Tumpah lagi nih. Oke. Oke, sweet lah. Oh, Iya. Terus Memang ini overpower ini udah kayaknya. jadi pattern. Lanjut. Oke. Hal apa yang diambil dari anime atau manga yang kemudian diterapkan dalam kehidupan? Kayaknya dari tadi udah terlisankan ya. Ya. Kayak masalah mimpi, Mashiro lah ya, Mashiro. Kalau mau dibilang apa yang diterapkan itu sebenarnya skill-skill menggambar sih. Karena waktu baca Bakuman itu mereka Oke. kasih memaparkan beberapa skill. Oh, ada juga ya. Ada juga kayak Tutorial teknik- gitu loh ya. Nggak tutorial secara langsung, tapi Iya. dari dialog yang itu kemudian dijadikan, oh ini bisa nih jadi. Nah itu dijadikan apa ya, hal yang bisa diterapkan untuk secara pribadi untuk menggambar. Menggambar, gitu. oke. Kayak mulai dari penintaan, baik membuat sketsa, membuat background dan sebagainya, atau menempatkan balon dialog kalau mau bikin komik. Nah itu di situ
sangat baik dijelaskan, tapi nggak dijelaskan secara langsung. Ya, tapi dari dialog Berdasarkan dialog, oh jadi kayak gini kayak gitu. Berarti apa ya istilahnya ya, non kanon atau apalah ya itulah Iya, ya. iya, Yang itu. penting bisa belajar dari situ lah. Bisa Ya. belajar secara tidak langsung, ternyata lebih bisa belajar dari baca komik Baca komik daripada kayak tutorial YouTube ya dimanapun ya. di titik-titik itulah ya. Dimanapun. Sosial media lah ya. Sosial media. Walaupun itu bagus ya, tapi menurut saya pribadi beberapa tutorial tidak membantu, lebih membantu untuk baca itu. Langsung baca. Tapi mungkin orang lain nggak terbantu dengan baca itu, mungkin terbantu dengan yang di sosial media. Beda-beda. Kan nggak maksain orang. Iya betul. Kan ditanya ini opini pribadi. Ya, Betul. karena semua orang pasti berbeda gitu. Betul. Sip. Kalau dari aku ya, Dari aku. dari daku lah ya. Oke. Dari aku lah ya. Yang diambil dari anime atau manga. Sebenarnya pengetahuan sih, maksudnya nggak diterapkan dalam kehidupan, tapi diterapkan di dalam pemikiran itu. Ya Kan? you do what you think kan. Tapi nggak begitu selalu. Loh. Nah ini yang menarik sebenarnya. Oke, ini menarik kan. Kadang memang Kita muncul di sini you do what you think dong. Ya. Jadi kita melakukan apa yang Apa yang kita kita pikirkan. pikirkan. Tapi ini ada statement yang bilang nggak selalu begitu. Oke, ini gimana Kenapa? ya? Alasannya begini. Nah ini mungkin agak sedikit berat ya, gitu. Otak dan hati itu selalu mempunyai inang. Inang, oke. Oke, selalu melekat Ibaratnya pada sesuatu. gimana itu kalau inang kayak ayam sama inangnya atau gimana? Bukan. Bagaimana maksudnya? Kayak pohon pisang sama jantung pisang. Oh, oke. Pokoknya Menyatu gitu ya ya. selalu gitu. Jadi Selalu ada- hati dan otak itu selalu ada sesuatu yang menyatu di dalamnya. Oh, oke. Kalau misalnya pemikiran, berarti di dalam pikiran itu ada sebuah pemikiran yang melekat. Oh. Jadi dalam pikiran ada sebuah pemikiran yang melekat. Heeh. Dan di dalam pemikiran ini kita memikirkan sesuatu. Kadang kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Nah ini agak sedikit. Bahkan aku udah gak nyampe. Oke. Jadi contoh ya, kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Misalnya begini. Kayaknya botol ini harus diputar ke kanan deh. Tapi kayaknya ke kiri. Nah, kita itu sedang memikirkan apa yang kita pikirkan. Oh, ngerti. Ngerti kan ya? Iya, Dapat bisa, saya. Bisa. Entah Sehingga- yang nonton bisa atau enggak. Ya, semoga lah ya mereka Oke. ngerti ya. Jadi di dalam pemikiran ini kadang aku punya pemikiran, Heeh. tapi kadang aku berpikir kira-kira mau aku terapkan nggak ya yang pemikiran ini? Oke, misalnya contoh kalau aku mau gambar rambutnya keriting. Tapi kayaknya harus lurus deh. Nah. Itu memikirkan apa yang Iya. aku pikirkan. Kan rambut keriting udah ada kan dalam pikiran. Tapi aku memikirkan lagi apa yang aku pikirkan Nah. tentang rambut keriting. Nah, gitu. Dengan mengganti dengan menjadi kayak rambut lurus Ya, atau rambut rambut lurus. apa. Oke. ngerti. Nah, maksudnya begitu. Jadi semuanya masuk ke dalam pikiran, melekat di dalam pikiran, tapi kadang-kadang pemikiran ini nggak diaplikasikan lah. Itu Terus paling gampang. dengan yang anime tadi apa? Jadi pengetahuan. Contohnya apa? Misal. Contohnya Kalau gini, kayak tadi kan aku skill menggambar. skill menggambar Dari ya. manga Bakuman. Kalau ini apa? Kalau dari aku itu lebih ke plot cerita. Plot cerita dari anime atau manga? Semua. Jadi gimana ya? Jawaban Dari- gampang ya. Anime itu sama manga itu memberikan sebuah gambaran untuk sebuah narasi lah. Itu jadi tahu gimana cara harus membuat narasi yang membuat orang Napas. membuat orang itu penasaran gitu. Oke. Jadi punya teknik-teknik tertentu, misalnya buat orang penasaran atau membuat orang jelas dengan sebuah cerita, misalnya cerita. Ini abstrak banget ya. Yes, ini memang abstrak sih, memang agak. Hanya lebih mending ke dikasih contoh begitu apa? Apa ya contoh ya? Misalnya nih dalam pembuatan tugas gitu. Kadang itu aku membuat tugas, apalagi yang bersifat narasi. Kadang itu cerita-cerita anime. Tapi nggak Dikasih nama, nggak dikasih nggak nama. di mention langsung ya. Misalnya juga yang lain ya. Ketika temanku itu bingung gitu, ngapain ya? Chat atau disuruh chat. Aku tuh kayak gini loh. Sebenarnya aku merasa aku mampu sih, tapi kadang merasa nggak mampu. Oke. Aku bingung, merasa mampu tapi nggak mampu gitu. Ah. Dia merasa dia mampu melakukan itu, tapi pada kenyataan ketika mencoba, dia kok nggak mampu ya. Oke. Baru aku kasih kayak ilustrasi atau Ilustrasi. ya. Ada seorang pemuda Tapi ini dari anime. dari anime Tapi nggak dari dibilang. ya, tapi aku nggak bilang ke dia Ah. gitu. Ada seorang pemuda gitu. Sewaktu kecilnya bahkan dia bodoh, Oh, oke. tapi dia punya mimpi yang begitu besar. Ah. Dan akhirnya dia mencapai mimpinya. Gitu dengan cara apa?
pertama kerja keras. Dia gini, dia sadar dengan kebodohannya, dia sadar dengan kegagalannya, tapi nggak peduli gitu. Kalau udah gagal ya udah, nggak usah dipikirkan, terus maju aja, gitu. Dan akhirnya dia mencapai itu. Dan itu sebenarnya Naruto sih. Dan itu efektif nggak ke orang? Efektif. Jadi dia berpikir gini, oh iya ya, jadi dia pikir itu ada orang nyata kayak gitu. Iya, dia pikir ada orang nyata gitu ya. Oke. Dan dia berpikir gini, oh iya ya, tadi itu orang itu bodoh masih bisa. Sekarang aku itu punya pintar, lagi kuliah mungkin. Ya lagi sebenarnya lagi kuliah sih. Cuman ternyata dia kurang motivasi gitu. Nah, itu contoh-contohnya sih yang diterapkan. Oke. Good ya. Ya, gitulah ya. Good. Bisa menolong orang lah ya. Oke, next question, pertanyaan terakhir. Last question nih. Berarti coba kita switch. Kita switch 3 kali lah ya, karena last lah ya. Gak usah 1 kali aja. Durasi bro. Oke, seperti biasa. Oke. Apa arti anime atau manga bagi kehidupan? Jadi makna arti anime sama makna kalau beda ya, beda kenapa? Kalau ini sama sih, anime sama manga itu artinya bagi kehidupan itu adalah part of my life. Part of my life. Karena aku hidup dengan pembentukan dari anime secara tidak langsung. Bukan berarti aku diasuh oleh anime. Bukan berarti parentingnya itu jadi anime, tapi secara tidak langsung diasuh dan dibentuk oleh anime. Baik prinsipnya, baik tokoh-tokoh yang ada, baik alur ceritanya itu mempengaruhi hidup, dan itu sudah menjadi bagian dari hidup, tidak bisa dilepas lagi. Ketika dilepas itu udah nggak jadi saya. Oke. Jadi anime atau itu jadi bagian dari hidup. Ya, jadi kalau orang nanya salah satu bagian dari hidup ya itu anime. Dan kalau mau dipisahkan udah bukan jadi saya lagi. Oke, jadi kalau anime sama manga dilepas dari Renal Poli, itu Renal Poli bukanlah Renal Poli lagi gitu ya. Gitu. Itu simpelnya. Jadi part of my life gitu. Keren sih. Keren ya. Memang. memang dari kecil kan. Dari kecil memang disuguhkan atau tidak disuguhkan, diberi atau tidak diberi, dikasih anime atau aku cari sendiri ya memang udah dari kecil ya. Sampai umur sekarang udah mendarah daging. Oke. Kalau aku agak sedikit berbeda ya. Oke, sedikit berbeda ya. Sebenarnya kalau apa dong? Iya. Nggak harus sama. Karena kan ini ya aku pribadi. Ya, diri kau lah ya. Nah, kalau aku itu karena memang sebenarnya ya bukan penikmat anime dan manga dari kecil gitu. Tapi nonton dari kecil, tapi bukan penikmat gitu. Bukan penikmat ya. Sebenarnya sampai sekarang itu kalau aku itu gimana ya, orangnya itu bukan menikmati sesuatu gitu. Jadi mengisi waktu untuk sesuatu, tetapi yang kuisi ini sesuatu hal yang penting juga, berguna gitu kehidupan. Jadi bukan misalnya nih minum kopi nih. Bukan, kan beda kan ya orang tua ketika jadi penikmat kopi. Orang tua ketika duduk sore-sore sambil minum kopi dan dia mencintai kopi itu gitu. Oke. Tapi kalau aku itu nggak sampai ke mencintai. Iya. Ngerti. Jadi ketika hujan, kayaknya bagusnya minum kopi deh. Tapi kopi itu jadi penting gitu. Iya. Karena menghangatkan tubuh, tapi bukan sesuatu yang sangat-sangat dicintai gitu. Anime adalah, dan anime dan apa adalah, artinya adalah apa? Gimana ya? Bukan, kalau kan tadi part of. Iya, bisa diartikan secara frasa atau pengkalimatan begitu. Ini nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa sih, mungkin. Tapi pengertiannya gitu. Suka tapi nggak mencintai gitu. Nggak sampai mencintai banget ya. Tapi karena aku itu orangnya lebih ke pemikir, anime ini menjadi sumber, anime dan manga yang menjadi sumber pengetahuan yang cukup baik. Oh iya. Banyak sekali prinsip hidup. Bahkan dari aku tuh belajar psikologi ya. Cara memahami orang lain itu banyak dari anime. Betul. Aneh juga ya sebenarnya. Iya, itu masuk akal sih, karena dialog di anime itu secara tidak langsung membuat kita menjadi seorang psikolog yang mendiagnosa hal-hal yang terjadi. Kan seorang psikolog itu pasti banyak berinteraksi, banyak berrelasi, melihat mimik, melihat apa arti dibalik yang dia verbalkan gitu kan. Walaupun ini fiktif ya, fiktif, tapi yang pasti
nggak selalu sesuatu yang bersifat fantasi gitu. Kadang penokohannya itu ya real gitu. Iya. Apa yang dilakukan manusia ya itu yang dilakukan. Iya. Tapi kadang memang kalau di anime dan manga itu suka dilebihkan. Iya. Tapi ya bijak-bijak lah begitu. Iya, makanya walaupun aku bilang part of my life, tapi bukan berarti itu menjadi sumber kebenaran hidup. Iya, Enggak. betul. Itu cuma ya bagian hidupku. Bagian hidup. Tapi nggak dijadikan sebagai sumber kebenaran untuk Oke. jadi prinsip hidup. Iya, prinsip. Gitu. Jadi pokoknya semua dari anime itu nggak kayak gitu juga. Berarti kan itu kan part of my life kan, bukan the whole part of my life. Betul. Oh, jadi mungkin ini udah punya gambaran sih untuk mengartikan. Oh. Kalau part of my life, part of my mind sih. Oh, oke, bisa. Oke, Nah, ya ternyata pertanyaannya udah habis, tapi diskusinya bukan diskusi, tapi lebih ke sharing. lebih sharing lah ya. Cara membagikan kita itu melalui anime ternyata nggak cuma bahas anime doang. Nggak cuma mau menikmati Ternyata nonton lah. Ternyata bahas hal-hal yang mengena dengan kehidupan yang relevan dengan kehidupan. Bukan hanya sekedar apa ya, kayak cuma senang-senang doang di depan layar atau di depan lembar-lembar. Betul. Tapi kayak apa ya, gimana ya? Mungkin kayak gini sih. Memang betul sih. Nggak bisa lari juga bahwa ada orang tua yang ini kamu nih nonton terus, anggaplah orang tua menganggap itu anime. Iya. Nonton anime terus, ya memang menonton anime. Tapi ingat gitu, ada makna-makna yang didapatkan di dalam anime. Tapi Banyak. kita bukan mempersalahkan orang tua Bukan, ya yang bukan, ngelarang. bukan. Ya bagus juga dong kalau ditonton terus ya nggak baik Ya, juga. baik juga. Harus belajar, harus Betul, sekolah. Apalagi online sekarang kan bikin kita ya udah nonton anime aja Iya. daripada dengerin guru. Bikin tidur Jadi lagi. kayak, ya kan sekarang bisa window di minimize terus buka Mangaku, anime lover dan sebagainya kan itu bisa aja, tapi kita nggak menganjurkan kayak gitu ya. Ya, tapi bukan berarti yang Isme yang kita maksud di sini bukan berarti menonton anime itu sesuatu yang salah, bukan. Iya. Ada makna kok ketika nonton. Iya. Tapi jadi salah kalau kita nonton anime yang Marah. salah. Ya, Iya, kayak banyak apa dong. ya? Kayak apa ya misalnya? Ya kita mau sebut genrenya Iya. ya itulah Ya, kalau itulah, kalau ada juga. ya kalau nonton hentai ya nggak boleh Ya lah nggak boleh lah pasti ya. Nggak boleh. Walaupun kita tahu itu ada ya nggak usah lah ditonton kan. Tapi Ya. ada beberapa anak yang membenarkan, oh banyak dong makna di dalam. itu udah apa ya, bentuk pembelaan diri manipulasi, sih, itu ya. udah defense mechanism Defense. buat dia tetap nonton hal-hal Iya, yang nggak betul, guna betul. itu ya. Aduh itu parah sih. Itu kalau udah bilang hentai kan itu bukan bumbunya lagi, tapi udah Iya, jadi main cerita dari anime itu adalah ya kayak begituan. Iya, Tapi Terpisah lah ya, bisa bilang Iya. terpisah antara hentai dengan yang ya jadi anime. ini kita anime yang kita lagi ngomong yang hentai sih, Iya. bukan ya, tapi ya kalian bisa membedakan lah ya anime yang patut ditonton dan yang tidak. Harusnya di awal sih kita bilang ini ya. Iya, harusnya dia tuh udah mau habis kayaknya Udah mau udah gak ada habis. yang nonton. Oke. Oke lah ya. Udah selesai. Udah selesai. Nanti kita akan Mungkin membuat lain kali kita bakal membahas bahas yang lain. filsafat di filsafat, dalam manga dan apa anime. begitu. Wah, Kita akan spesifikan ke salah satu Salah anime satu atau anime manga, atau manga. lebih supaya lebih kayak clear gitu. Dan Iya, tadi betul. kan bahasnya kayak abstrak gitu kan ya. ganti-ganti anime-animenya. Oke, jadi kalau gitu sampai di sini aja. Apa ya dibilangnya ya? Mau dibilang podcast juga kayak kayak lebay gitu, Ya, kayak belum bisa ngobrol lah, obrolan. Sampai sini obrolan kita Ya. dengan panduan 10 pertanyaan tadi. Yes. Semoga bermanfaat. Kalaupun nggak bermanfaat juga, kami nggak paksa untuk jadi manfaat bagi Ya. kalian, tapi kami cuma sharing apa yang jadi opini kita. Kita kayak kenapa opini ini nggak bisa, kenapa opini cuma jadi opini, gini maksudnya katanya kayak gini, kenapa opini cuma jadi opini kalau bisa jadi karya. Oke. Itu Kenapa opini? cuma jadi opini kalau bisa jadi karya. Oke, berarti opini kita ini karya lah ya. Iya, Oke. orang kan cuma kayak oh iya menurut gue gini tapi nggak pernah dibikin karya. Betul. Ya kenapa opini cuma jadi opini kalau bisa jadi karya. Betul. Setuju Jadi sih. di masa pandemi ini kita ya pasti banyak opini dong, Pasti banyak. Berbeda-beda juga. berbeda-beda. Tapi kalau bisa dibikin karya dan orang bisa lihat, mungkin bisa memberkati orang lain gitu. Amin lah ya. Amin lah kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu. Oke. Until next time and stay classy kan Iya. Agung Hapsa gitu. Tapi kalau kita ya nggak ada closing Nggak ada ya. closing lah ya. Selesai gitu. Oke, sip. Oke. Kayaknya dihabiskan dengan
apa? Makin bersulang. Walaupun Bersulang udah atau apa Nas? Cheers Oh ya. cheers ya. Oke. Oke, Bye. makin habis lah ya. Sip. Oke. Cuma ini Lagi tak kancing. jalan.